mau punya rumah dengan luas tanah 100 meter minimal di selatannya Jakarta, apalagi dengan kawasan yang kota mandiri, punya view danau langsung, itu cuma di sini dan harganya murah banget, masih under 5 miliar. Nah, hari ini aku mau nge-review untuk tipe Lux Mansion yang lebar 8 ya. Luas tanahnya itu di 128 meter persegi, 8 kali 16. Luas bangunannya di 197 meter persegi. Sebelumnya aku sudah pernah mereview untuk tipe lebar 9 dan juga lebar 10. Teman-teman kalau belum melihat bisa lihat reviewnya, ada di link di atas ya. Nah, kalau ini konsepnya masih sama, konsepnya Korean style ya, dan terinspirasi dari kawasan Hanamdong, Korea. Tapi punya sentuhan modern, jadi yang pasti ini desainnya timeless banget, tidak lekang dengan waktu. Dan kalau kita lihat untuk aksesnya itu ada 2, sama juga bisa lewat sini untuk nanti tembus ke area living room ya. Di sini udah dikasih undang-undakannya, nanti sama seperti ini juga dapatnya, sudah dapat tempat untuk naruh paket, kemudian KWH meteran, itu semuanya dipusatkan di kotak sini, jadi udah rapih banget untuk klasernya. Nah, carportnya ini bisa muat untuk 2 mobil, dan satu akses lagi itu di sebelah kiri, nanti tembusnya ke service area teman-teman ya. Yang pasti teman-teman sudah pasti tahu kawasan ini di mana ya, lokasinya di Jalan Raya Bojongsari, cuma sekitar 20 menitan aja ke Jakarta Selatan, ke kawasan TB Simatupang. Langsung aja kalau teman-teman udah cocok sama lokasinya, langsung aja kontak di kolom deskripsi untuk nomor aku, masih sama seperti di situ ya. Yang pasti ikutin terus videonya karena aku mau lihat ke dalam rumahnya. Sekarang kita lihat ke dalam dulu. Oke, sekarang kita udah berada di dalam rumah tipe Lux Mansion. Nah, masuk ke dalam ini ngeplong aja. Yang pasti ini pada saat masuk, selain ngeplong, ini kita juga di depannya langsung high ceiling. High ceilingnya setinggi 8 meter teman-teman. Jadi enak banget nih kalau kita punya rumah seperti ini. Nah, kita lihat pintunya di belakang aku ini udah pakai solid engineering wood, dan kita lihat pintunya ini tinggi banget, plus juga ada bukaan jendela dan bukaan kacanya. Ya, seperti tipe-tipe sebelumnya. Jadi modern banget tapi punya sentuhan konsep Korean style-nya. Kita sudah dapat smart door lock juga dari merek Samsung pastinya karena baunya Korea ya. Masuk ke dalam ke sini. Nah, ini adalah area living room-nya. Area living room-nya ini ngeplong banget pastinya dan bisa muat untuk 10-12 anggota keluarga. Dan apalagi kalau misalkan kita kumpul nih nggak kerasa sempit karena ngeplong dengan high ceiling-nya ya. Bukaan jendelanya juga banyak banget ya. Apalagi ditambah untuk yang tipe Lux Mansion ini, semuanya adalah posisinya di corner. Jadi bukaan samping jendelanya itu semua unit itu pasti kita dapat. Nah, kalau misalkan mau ke kamar mandi, di sebelah sini ada area powdernya, cuma sekarang lagi nggak bisa dibuka. Yang penting di sini sanitarinya semuanya itu dari Kohler juga sama. Nah, kalau di lantai utamanya ini kita pakai homogeneous style juga, tapi ukurannya yang cukup besar, yaitu di 120 dikali 80 cm. Nah, di sebelah kiri aku ini ada private lift, tapi kita belum include di dalam harga. Nah, kalau kita belum include dalam harga atau kita tidak beli dengan liftnya, nanti teman-teman di sini dapatnya kosongan aja ya. Jadi ini cuma ada void nanti sampai di lantai 3. Nah, kemudian kita ke area sini dulu ya. Ini area tangganya, yang pasti kalau kita lihat nih tangganya beda dengan rumah mewah lainnya. Kenapa seperti itu? Karena untuk anak tangganya ini sangat manula friendly, orang tua friendly. Mau naik tangga ini nggak capek karena ketinggian setiap anak tangganya itu nggak tinggi-tinggi. Nah, di sebelah sini ada area dapur bersihnya ya. Nah, kalau dapur bersih di sini nanti kita dapatnya kosongan aja pastinya. Kita nggak dapat island di sebelah sini. Cuma dapat nanti meja dapur aja dari ujung sini sampai ke sana ya. Jadi full untuk meja dapurnya standar aja. Sinknya juga dapatnya standar aja ya.
Dan kemudian kalau kita belinya yang posisinya di 16 meter panjangnya, ini nanti kita belum dapat jendelanya. Jadi ini tembok biasa ya. Tapi inner backyardnya itu juga sudah dapat, tapi kita nggak ke backyard dulu. Nah, kita sekarang cek ke area service room-nya, karena service area atau service room itu juga penting di dalam sebuah rumah. Nah, untuk area servisnya ini lurus aja ya. Di sini teman-teman mau taruh buat mesin cuci, buat nyetrika itu udah pas banget di sebelah sini. Cuma untuk di rumah tipe ini memang kita tidak dapat kamar tidur, hanya area kamar mandinya di sebelah situ dengan kloset jongkok. Nah, kalau misalkan pembantunya mau istirahat, mungkin ini bisa ditaruh kasur di sini, tapi ya masih bisa disesuaikan, atau mau ditaruh di sini buat dapur kotor itu juga masih bisa banget. Nah, di depan aku ini langsung nanti ada akses pintu yang tadi kita lihat di depan rumah, itu aksesnya untuk service area nanti tembusnya ke sebelah sini. Nah, untuk service areanya mungkin cukup itu aja. Sekarang kita cek area backyardnya dulu. Oke teman-teman, jadi ini untuk area backyardnya untuk tipe Lux Mansion. Nah, panjang tanah Lux Mansion itu sampai dengan 16 meter. Jadi, kalau di show unit ini di ngeplongin aja karena memang untuk show unit ya. Nah, standarnya nanti kita dapatnya tanahnya sampai sini aja. Jadi nanti ini akan ada tembok yang cukup tinggi pastinya. Kalau di area backyard ini teman-teman mau kreasikan jadikan tempat barbecue, tempat makan lagi itu juga boleh banget. Nah, nanti kita dapatnya ini tanah kosong aja. Kalau di show unit ini dapat keramik yang motif kayu, tapi kita nggak dapat nantinya. Begitupun kanopi yang ada di show unit kita tidak dapat juga. Jadi nanti kosongan aja. Nah, sekarang kita coba cek lantai 2-nya sekarang. Nah, ini untuk lantai 2-nya nih teman-teman. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur, 1 kamar tidur anak dan 1 master bedroom. Nah, kita lihat dulu ke sebelah sini. Teman-teman, kalau kita punya rumah dengan void seperti ini, memang ruangan di lantai 2 itu akan berkurang. Tapi kalau menurut aku ya, kalau kita punya rumah dengan void seperti ini, pasti pengennya di rumah terus dong. Adem, terus pencahayaannya juga bagus, apalagi kawasannya punya view danau sendiri. Aduh, enak banget deh. Gak bakal kemana-mana, pokoknya betah di rumah ya. Karena ceilingnya ini sampai dengan 8 meter. Kita lihat dulu ke kamar tidur anak yang pertama. Kalau di show unit, ini dijadikan untuk area belajar, area multifunction, area kerja. Tapi nanti ini bisa teman-teman jadikan kamar tidur anak. Ukurannya oke banget, sangat luas ya, apalagi harganya sangat affordable. Di sini ada bukaan jendela ke belakang ya. Untuk setiap kamar kita sudah dapat finishing SPC flooringnya ya, jadi nggak keramik aja yang bisa seperti biasa. Dan sudah ada ensuite bathroomnya. Ensuite bathroomnya pun itu juga luas-luas, tidak nanggung-nanggung. Kita coba lihat dulu ke sebelah sini. Nah, ini untuk kamar mandi anak ya, baru kamar mandi anak. Tapi ini udah ngeplong banget seperti ini. Kemudian sanitarinya sudah full by kohler. Dan kita lihat kohlernya itu pun juga yang sink yang lebar ya. Tabletopnya kita sudah dapat, kabinetnya kita belum. Kelas duduk seperti yang ada di sini. Dan kemudian ini untuk area showernya pun juga sangat lega ya. Shower screen-nya kita sudah dapat. Showernya sudah dapat juga, dan ini kita sudah dapat untuk tempat area naruh sabun dan sampo-nya. Nah, kalau kita lihat ke atas ini sudah ada area void-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamar mandinya di siang hari, mau kita mati lampunya, itu tetap terang ya. Nah, cerminnya kita belum dapat dari developer, tapi ini juga buat inspirasi aja. Finishing keramiknya ini dari Homogeneous Style 80x80. Nah, sekarang kita cek master bedroom-nya. Nah, ini untuk area master bedroomnya. Sebelum ke area masternya, kita ke sebelah kiri dulu ya. Enaknya di sini untuk area master bedroom nggak langsung ngeplong langsung ke kasurnya, jadi ada sense of privacy sedikit.
Nah, sebelah kiri sini ya, teman-teman, kita lihat di sini ini adalah area walk-in closet. Cuman kalau kita perhatikan ini bukan tembok bangunan atau badan bangunan. Jadi ini hanya wardrobe aja. Jadi nanti kita dapatnya ngeplong ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau jadikan pembatas seperti ini juga oke banget supaya ada privasinya. Untuk lemarinya di sini bisa muat untuk 6 pintu lemari dengan ketinggian yang cukup tinggi. Ini mungkin di sekitar 3,8 sampai dengan 4 meter untuk ceiling, floor to ceilingnya. Nah, kita lihat ke sini untuk area kamar mandinya khusus master bedroom, kita dapat double sink di sebelah sini. Semuanya sama, masih menggunakan color juga. Cerminnya kita belum dapat. Table topnya kita juga nanti dapat yang standar aja, kabinetnya pun juga. Nah, closet duduknya ini pakai yang yang standar tinggi tapi masih corner punya ya. Posisinya di sebelah sini. Showernya juga masih dapat, tapi kita dapatnya double shower untuk si master bedroom. Nah, di belakang aku kita sudah dapat juga untuk bathtubnya, plus juga dikasih shower lagi satu ya. Sudah ada voidnya juga di atas teman-teman. Jadi wah, ini benar-benar worth money banget sih untuk si kamar mandinya aja, sanitary-nya color dan juga speknya spek tinggi semua. Nah, sekarang kita ke area masternya sekarang. Nah, ini untuk area master bedroomnya teman-teman. Area master bedroomnya ini sangat ngeplong, sangat besar. Kita lihat di sebelah sini untuk kasurnya aja bisa muat untuk super king size bed 2x2. Nah, ke kiri kanan pun itu juga masih muat banget. Jarak ke TV ini juga masih jauh, jadi kalau di tengah sini kita mau pasang meja atau tempat kursi, sofa lagi buat khusus nonton itu juga masih bisa banget. Di belakang aku ini sudah dapat balkoni ya teman-teman ya. Yang pasti balkoni ini juga oke banget, nggak nanggung-nanggung, bisa buat tempat duduk ya. Dan ini bukan kacanya besar-besar banget dengan kusennya ini kusen yang kedap suara ya, tapi belum pakai YKK sayangnya. Sama juga untuk SPC flooring kita sudah dapat untuk master bedroomnya. Nah, sekarang kita cek satu lantai lagi yaitu di lantai 3. Nah, ini untuk lantai 3-nya teman-teman. Tadi aku lupa bilang untuk railing tangganya kita dapatnya railingnya dari besi tapi ada dapat kacanya juga ya, seperti yang ada di Showunit dapatnya. Kita ke sebelah sini dulu. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua ya. Ukurannya juga sama, oke banget. Sudah dapat bukaan jendela. Tadi aku bilang di awal semua tipe Lux Mansion itu posisinya di corner, jadi nggak ada yang nggak dapat jendela teman-teman. Semuanya pasti dapat jendela ya, karena posisinya di corner. Dan itu cuma 3 unit lagi. Jadi jangan lama-lama. Kalau udah suka dari sini, nggak usah sampai aku reveal harga, langsung aja kontak aku ya. Tapi tetap ikutin sampai videonya habis. Nah, kemudian kita cek dulu, sudah ada ensuite bathroomnya di sebelah sini. Tapi kita nggak usah lama-lama, ensuite bathroomnya ini semua sudah lengkap, ukurannya juga kurang lebih sama. Semuanya sanitary by Kohler ya. Yang pasti ini semua finishingnya masih pakai homogeneous style dan ukurannya 60-60 pakai warna abu-abu. Nah, kita cek kamar tidur anak yang terakhir. Nah, ini untuk kamar tidur anak yang terakhir. Sebelah kiri aku ini ada wardrobe ya, tinggi-tinggi. Tapi nanti kita dapatnya pasti kalau ini wardrobe yang nggak ada, ini lebih ngeplong lagi ya. Nah, kita lihat dulu untuk area kamar tidurnya nih. Kamar tidurnya sebelah sini oke banget ukurannya. Yang pasti 90. Mau pakai queen size bed kayaknya juga masih muat banget. Cuma karena interiornya ini kayak untuk princess ya, untuk anak perempuan, ini dikasih lengkungan seperti ini supaya kayak kasur princess juga ya. Tapi kalau mau ukuran queen size, kiri kanan nakas itu juga masih muat banget. Jarak sampai ke ujung tembok mau pasang TV itu juga masih oke. Dan untuk kamar ini itu sudah dapat balkoni juga ya, dengan bukaan pintu yang kacanya besar-besar ya. Yang pasti kalau kacanya semakin besar tanpa ada potongan itu semakin mahal ya teman-teman. Railing balkonnya itu pun sudah pakai railing kaca juga ya, menghadap ke depan rumah. Wah, enak banget yang pasti.
Nah, tapi jangan lupa, ini pun sudah dapat ensuite bathroom di sebelah sini nih, teman-teman. Ensuite bathroomnya, ya, ini kalau di show unit dikasih keramik ya, yang warna pink. Tapi ini nanti kita dapatnya nggak kayak gini, tetap yang warna abu-abu, yang standar. Begitupun juga sinknya nanti kita dapatnya yang seperti ini, standar juga. Kohler semua sanitary-nya, jadi aku nggak usah jelasin karena masih sama semua. Nah, sekarang kita waktunya untuk review harga dan juga promo-promo yang sedang berjalan. Tunggu sampai habis videonya. Oke teman-teman, untuk unit tipe Lux Mansion ini harganya dipasarkan di 3,4 miliaran. Tapi sayangnya tinggal sisa 3 unit lagi. Jadi teman-teman kalau emang udah suka lokasinya, udah suka konsep dan desainnya, langsung aja hubungin aku. Plus juga masih ada promo ya, per video ini tayang nanti. Promo yang masih ada adalah teman-teman kalau mau bayar KPR itu dapat subsidi DP 5%, kemudian subsidi biaya akad 3%. Nah, ini baru pertama kali developer di sini memberikan subsidi atau ngebayarin BPHTB, teman-teman. BPHTB-nya 5% sudah dibayarkan sama developer, jadi teman-teman tinggal balik nama sertifikatnya ke nama teman-teman. Enak banget kan? Nah, tapi unitnya tinggal dikit nih. Ingat lagi. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mau langsung konsultasi, mau janjian survei, langsung aja nomor aku di kolom deskripsi. Atau bagi teman-teman yang mau memasarkan propertinya di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, ataupun Tangerang, bisa titip jual juga sama aku. Nomornya di kolom deskripsi juga masih sama. Bagi teman-teman yang belum follow TikTok dan Instagram aku, segera follow karena masih banyak informasi lainnya yang tidak aku masukkan ke YouTube, aku masukinnya ke situ. Untuk YouTube ini jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi properti lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!